lagi di atas, tau gak lo? Kayak lagi top. Oke, jadi dari zaman gue muda, kayak mungkin dari sekitar SMA-an kali ya. Ini aplikasi ini tuh sudah booming di para kaula muda. Nggak kaula muda juga sih, bahkan kaula yang sudah lewat umur, sudah sangat dewasa pun menggunakannya. Kalian udah pasti tahu yang namanya Tinder, yang namanya banyak sih, bukan Tinder doang, Tantan ya kan, dan lain-lain. Itu aplikasi pencarian jodoh namanya, ya kan. Anjing, gue kalau ngomongin ini tuh kayak membuka aib paling brengsek banget. Jadi gini, gue pernah kenalan sama satu laki-laki yang pada masanya itu wah, lagi di atas, tau gak lo? Kayak lagi top banget gitu. A musician, seorang anak band emo yang terkenal di Jakarta pada masanya. Dan anjing, gue ketemu sama dia di salah satu aplikasi pencarian jodoh online. enggak, gue enggak se-desperate itu sebenarnya, cuma iseng aja, iseng kayak oh iya lagi hype, oke. Dan salah satu aplikasi ini itu banyak, dulunya tuh banyak orang-orang luar negeri, orang-orang entah dari mana, dari Amerika atau dari mana gitu kan, menggunakan aplikasi ini juga. Jadi kayak wah asik yuk, coba cari-cari bule gitu. Nah tapi nyangkutnya ternyata gue ketemu lah sama satu laki-laki brengsek ini yang orang Indonesia, dan ya gitulah ya, lagi menjadi star lagi di masa atasnya gitu kan. Jadi kayak dia mempergunakan aplikasi ini sebenarnya hanya untuk mencari perempuan yang bisa dia pakai. Oke, kita jelas dulu nih ya abis itu. Ini tai banget sih, ini kejadian dalam hidup gue yang paling memalukan dan paling tai sebenarnya. Nah, udah gitu akhirnya kita chat-chatan lah nih, chat, mungkin sekitar beberapa hari kali ya, 3 atau 4 hari, tiba-tiba dia nelfon, dia udah ada di sekitar rumah gue. Kayak beda cuma beberapa blok gitu, kayak dari rumah gue ke situ tuh mungkin cuma 5 menit kali, atau 5 atau 10 menit jalan kaki. Nah, aduh, itu cuy, lo bayangin dia udah berani-beraninya ngajakin gue yang sama sekali belum pernah tatap muka untuk having sex, untuk temenin gue ngerum yuk. Waduh bangsat, gue bilang anjing, nih dikira gimana nih ya, gue bilang. Ya akhirnya kayak ya udahlah gue blok aja gitu. Tapi ternyata karena gue pakai nama asli di aplikasi itu, akhirnya dia bisa nge-tracking gue di sosial media lainnya yang gue punya. Oke, itu cerita gue sampai di situ. Pembukaan aib gue hanya sampai situ ya. Nah, gue mau nanya sama teman-teman, pernah gak kalian mempergunakan aplikasi pencarian jodoh online? Gue berharap kalau misalkan kalian memang melakukannya, nggak apa-apa juga, ya kan? Itu bisa aja gitu, bisa aja ada kemungkinan untuk kalian bisa mendapatkan pasangan di situ juga gitu. Gue pun mendapat kayak bisa berpacaran dengan orang yang belum pernah gue ketemuin, yang hanya bertemu di sosial media, tapi akhirnya membuat nyaman dan komunikasinya sangat baik. Ada gitu, ada sebenarnya yang seperti itu. Tapi guys, please, ini aplikasi pencarian jodoh kayak gini tuh banyak banget dipergunakan dengan alasan kayak temen gue salah satunya perempuan, dia baru putus dari pacarnya, terus yang kayak anjing gue nggak tahu nih, gue galau banget, gue harus mencari kesibukan. Dia akhirnya mencari kesibukannya untuk chat-chatan sama cowok-cowok siapa aja di luar sana. Akhirnya dia menggunakan aplikasi pencarian jodoh online ini. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Mau alasan kalian apapun nggak ada masalah. Tapi guys, gue mau ngingetin kalian untuk harus bener-bener hati-hati. Ya, jangan sampai kayak pengalaman gue yang di awal yang sangat memalukan tadi itu. Kayak baru kenal sehari 2 hari udah langsung diajakin, anjing ngewe yuk gitu ya kan. Jangan sampai kayak gitu loh. Dan apalagi kalau misalkan yang kayak
diminta-mintain foto lah apa segala macam. Itu nanti akan gue bahas di video selanjutnya lebih lengkapnya, tapi gue mohon banget kalian harus berhati-hati. Gini ya, sekarang nih gue mau ngasih tahu kalian something yang bener-bener harus kalian dengar baik. Banyak orang di luar sana mempergunakan aplikasi pencarian jodoh ini dengan banyak alasan. Yang paling sering ditemuin adalah alasan mencari pasangan seks, ya. Para penjahat kelamin di luar sana, para titik-titik negara yang bisa masuk ke sembarangan goa, biasanya mempergunakan aplikasi-aplikasi seperti ini untuk mencari bahan, untuk mencari temennya dia, untuk melampiaskan kepuasan. Nah, gue nggak mau kalian sampai ngalamin itu. Please banget harus jaga diri baik-baik. Jangan sampai lo gampang kemakan omongan-omongan manis. Baru kenal, sehari 2 hari udah dijemput, tiba-tiba lo diculik, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Please banget jangan. Dan ada juga yang hanya nyari orang untuk pelampiasan karena dia baru putus cinta, pelampiasan kebosanannya dia, ya kan? Walaupun memang ada juga orang-orang yang betul-betul mencari pasangan hidup. Betul-betul mencari pasangan untuk bisa ngejalanin hidup sama-sama gitu. Tapi kayak ya nggak tahu ya, mungkin badnya gue adalah gue ketemu dengan laki-laki yang brengsek aja di aplikasi itu. Tapi kayak gue ngelihatnya secara pengalaman pribadi gue lebih banyak yang brengsek masalahnya cuy. Dan juga aplikasi-aplikasi pencarian jodoh online seperti ini udah banyak dipergunakan sama para cepu. Jadi gue nggak tahu ya, gue nggak mau bilang juga ada apa, gue nggak mau menyalahkan kalian juga, entah apapun yang kalian lakukan, kita harus berhati-hati dan ya main cantik lah, ya kan, ya dong. Jangan sampai bikin susah diri hanya karena aplikasi-aplikasi jodoh seperti itu. Menurut gue itu nggak bijak banget kalau sampai lo mendapatkan hal buruk dari situ. Dan juga kalau misalkan kalian udah kenal nih sama orang, kalian tuh kayak kenal orang dari aplikasi seperti ini, saran gue ya, kalian tuh harus mengasah kemampuan kalian untuk melakukan profiling ke orang tersebut. Lo harus bisa, gimana pun caranya, lo harus bisa tahu nama aslinya dia tinggal di mana, backgroundnya dia seperti apa, lo harus bisa nge-tracking sosial medianya dia. Kalau misalkan sekiranya tuh sosial media yang kayak nggak jelas ya kan, fotonya cuma gelap doang atau atap plafon doang atau apa, please banget jangan. Ini terutama untuk perempuan ya, sangat rentan lah gitu. Jadi gue berharap banget, apalagi perempuan-perempuan ini kan yang lebih gampang kemakan omong kosong, tai kucing, janji-janji manis ya kan. Nah, makanya harus benar-benar hati-hati dan please banget jangan gampang kemakan gombalan-gombalan. Kalau misalkan lo nggak mau sakit hati ya jangan cuy. Kalau lo nggak mau kebakar ya jangan main api. Ya, ini tuh sebenarnya bahaya banget sih. Aplikasi ini tuh ada bahayanya, ada negatif, ada positifnya. Tapi yang sangat terlihat di gue dan berdasarkan pengalaman gue itu kebanyakan negatifnya soalnya. Makanya gue sangat tidak menyarankan sih sebenarnya. Gue salah satu orang yang kurang menyarankan untuk mencari jodoh di aplikasi pencarian jodoh online. Karena menurut gue kurang baik aja, tapi bisa aja gitu. Kayak tadi gue bilang ya, gue juga berpacaran dengan orang yang gue temui di sosial media. Tapi bukan pencarian jodoh online, sosial media yang benar-benar sosial media gitu loh. Jadi teman-teman harus pintar-pintar sih dan harus cari tahu. Kuncinya menurut gue adalah lo harus jaga profiling dan lo harus bisa tahan diri supaya nggak kebawa perasaan di awal-awal. Jangan sampai kemakan omong kosongnya mereka sih. Begitu. Soalnya ya, banyak banget cuy psikopat di luar sana yang pengennya tuh cuma having sex doang. Lah mending kalau misalkan kalau misalkan having sex dia bersih, ya kan? Dan juga mending kalau misalkan dia having sexnya nggak menggunakan kekerasan. Lah kalau dia BDSM, coba gimana lu? Lu mau diikat-ikat sama orang yang nggak tahu siapa? Lu mau dicambuk-cambuk sama orang yang nggak tahu siapa? Ya kan? Please deh. Kalau misalkan tiba-tiba lu nggak bisa pulang gimana? Siapa mau help sayang? Aduh, rusak. Sudah, maksudnya bukan saya
menakut-nakuti kalian atau mau bikin kalian berpikir negatif, tapi saya mau ngajak kalian untuk berpikir realistis begitu. Masih banyak juga kok orang-orang di luar sana, laki-laki maupun perempuan di luar sana di sekeliling kalian yang bisa kalian dekati. Kalau nggak bisa, ya udah cari circle baru. Kalau misalkan di tongkrongan lo nih nggak ada, udah nggak ada nih, atau di situ udah kebanyakan mantan lo udah nggak terlalu nyaman, ya udah cari circle baru. Lo cari circle pertemanan yang baru supaya lo bisa tuh cari pasangan hidup yang baru di situ. Gitu. Oke, jadi teman-teman please banget berhati-hati ya kan, daripada nanti kalau kalian hilang baru bilang sulap, kalau kalian tiba-tiba hamil baru tidak tahu dengan siapa baru kalian bilang sulap, ya kan? Jadi harus jaga diri baik sayang, jangan sampai kalian tidak bisa pulang. Oke, segitu dulu sih menurut gue, kalau menurut gue pribadi ya, kalau dan berdasarkan pengalaman gue. Jadi teman-teman bisa tulis juga kalian punya pengalaman di bawah. Menurut kalian aplikasi pencarian jodoh online ini seperti apa? Dan menemukan jodoh di sosial media itu seperti apa? Oke, jadi kalian harus jaga diri kalian baik-baik. Mau kalian perempuan, mau kalian laki-laki, kalian harus jaga diri baik. Oke, gue Psycho Mars. Peace out.